Saudara sekalian, pada tanggal 2 Desember yang lalu, tahun 2025, saya menerima sebuah esai yang ditulis oleh Pendeta Jahotner F. Manulang. Ada 7 halaman yang dia kirimkan kepada saya dengan judul Mengenal Tuhan Allah Sejati, jawaban terhadap klaim One True God dalam kurung OTG, dan implikasinya bagi umat akhir zaman. Dia sapa saya dengan berkata, "Shalom, selamat sore Pak Tambunan. Di sini saya kirimkan satu esai tentang OTG. Semoga berguna menjadi berkat, kiranya Tuhan dipermuliakan. Salam sehat dan sukses selalu di dalam Tuhan." Inilah yang dia kirimkan kepada kami, dan kami tanggapi dengan berkata, "Shalom, selamat sore Pendeta Manulang. Terima kasih kirimannya. Saya akan baca dan pelajari. Namun saya akan buatkan tanggapannya juga. Semoga pendeta nanti berkenan untuk baca dan kaji. Sehat selalu buat pendeta dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati." Beliau kemudian membalas dengan stiker, "Terima kasih, Tuhan memberkati." Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan tanggapan kami terhadap esai tersebut. Dan hal ini sudah saya sampaikan juga kepada beliau pada waktu beliau menyampaikan esai berikutnya tentang Roh Kudus, bahwa kami akan memberikan tanggapan dalam bentuk video yang akan diposting di YouTube dan juga secara tertulis. Kami akan kirimkan dalam bentuk tertulis nantinya kepada beliau. Dan yang kami tanggapi adalah tulisan atau esai yang beliau tuliskan atau sediakan, bukan pribadinya. Saya secara pribadi sudah mengenal beliau sejak waktu di Unai, karena beliau pernah bekerja dengan orang tua kami. Pada waktu itu orang tua kami adalah kepala asrama, dan beliau salah satu stafnya. Jadi sebenarnya beliau adalah kakak kelas yang cukup jauh dengan kami. Nah, dalam esainya kita akan bahas beberapa bagian, hampir mayoritas, tidak semua, karena akan membutuhkan waktu yang panjang. Ini saja akan butuh waktu panjang, karena namanya tanggapan, kita harus berikan latar belakang dan juga penjelasan seringkas-ringkasnya. Kalau dijelaskan keseluruhan tentunya akan butuh waktu makin lama. Nah, sang pendeta menuliskan dalam esainya yang berikut ini. Dikatakan, gerakan ini meskipun seringkali mengklaim berpegang pada Alkitab semata, mengajukan sebuah klaim yang secara fundamental menata ulang natur kealahan, maksudnya alamiah, ya, bahwa hanya Allah Bapa yang adalah Allah sejati, sementara Yesus Kristus hanyalah utusan yang keluar dari Bapa yang lebih rendah, dan Roh Kudus adalah sekadar kuasa atau pengaruh impersonal yang berasal dari Bapa dan Anak. Klaim ini seringkali berpusat pada penafsiran literal atas Yohanes 17 ayat 3. Membaca pernyataan seperti ini tentunya tidak dapat membuat kita berdiam diri, karena saya yakin esai ini telah tersebar luas. Oleh karenanya perlu kita berikan kajian ataupun tanggapan, sehingga umat-umat Allah dapat mempunyai pilihan. Pernyataan pendeta ini dibuat berdasarkan penjelasan dalam buku tulisan Millard J. Erickson. Millard J. Erickson ini adalah seorang pendeta urapan gereja baptis, seorang Protestan Injili yang cukup konservatif dan moderat dalam hal Calvinisme. Kita, atau kami, kelompok yang disebut One True God Movement ini berasal dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan kami mempelajari siapa Allah yang kita sembah bukan berdasarkan tulisan dari pendeta gereja baptis, tetapi dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Statement tersebut adalah stereotype, yaitu gambaran atau keyakinan yang terlalu disederhanakan dan umum tentang sekelompok orang yang seringkali tidak akurat. Pernyataan yang disampaikan oleh sang pendeta ini tidak benar tentang apa yang kita yakini. Itu sebabnya penting untuk kita berikan tanggapan. Alkitab dan Roh Nubuat tidak pernah mengajarkan dan atau menyebutkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa.
Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah dan Yesus adalah anak Allah. Patriarchs and Prophets halaman 41 paragraf 1 berkata, Kristus Sang Firman, anak tunggal yang Allah peranakan, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, karakter dan tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat masuk ke dalam semua musyawarah atau dewan dan maksud Allah. Mengapa Yesus disebut satu dalam alamiah dengan Bapanya? Sebab Yesus lahir dari Bapanya. Itu sebabnya disebutkan oleh Roh Nubuat anak tunggal yang Allah peranakan, the only begotten of God. Itu sebabnya bila kita baca paragraf ini selengkapnya, karena ini merupakan cuplikan dari satu paragraf, mari kita baca seluruhnya. Dalam halaman 34 paragraf 1 dikatakan, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Dan anak Allah menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dikutip dari Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Amsal 8 ayat 22 dan sampai 30 ini Roh Nubuat nyatakan sebagai perkataan Yesus tentang dirinya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, kata menciptakan dalam ayat 22, terjemahannya tidak tepat. Untuk menyegarkan, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Amsal 8 ayat 22 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Baru, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Terjemahan Bahasa Indonesia seharusnya berkata, Tuhan telah mendapatkan aku. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris disebutkan possessed, yang artinya mendapatkan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kana, yaitu H7069. Dan kata kana ini digunakan dalam Kejadian 4 ayat 1. Dikatakan sana, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi, kata menciptakan, possess, dan mendapat diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu kana. Kita sudah pelajari akan hal ini. Ini merupakan penyegaran, supaya kita lihat bahwa penerjemahan dalam bahasa Indonesia tidak tepat. Bahwa Yesus atau Sang Hikmat bukan diciptakan, tapi didapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita baca ayat 24 dan 25, yang tidak disebutkan dalam kutipan tersebut, tapi akan disebutkan dalam kutipan yang lainnya. Kita baca Amsal 8 ayat 24 dan 25. Dikatakan, sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I was brought forth. Brought forth itu artinya dibawa maju. Karena demikianlah lahir. Lahir itu keluar dari sesuatu, dibawa maju. Ya. Nah, tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata, dalam The Review and Herald tanggal 5 April tahun 1906 paragraf 7. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, sudah ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Ia adalah kemuliaan sorga yang melebihi segala sesuatu. Ia adalah panglima makhluk-makhluk sorga dan sembah penghormatan dari malaikat-malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukanlah perampokan Allah. Tuhan telah mendapatkan aku, ya, di sini langsung kita menggunakan istilah mendapatkan, bukan menciptakan lagi, sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam,
dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 22 sampai 27. Berulang-ulang Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, Anak Allah, dahulu ada sebelum semuanya diciptakan. Paulus telah menyatakannya dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pernahkah kita renungkan mengapa Paulus menuliskan kata yang sulung? Kenapa Paulus tidak tuliskan yang ada dengan sendirinya? Kata yang sulung tersebut diterjemahkan dari kata Yunani prototokos, yang artinya firstborn, lahir pertama, atau istilah kita sulung. Digunakan sebanyak 9 kali dalam Perjanjian Baru. Contohnya dalam Matius 1 ayat 25. Dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan, yaitu sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata melahirkan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan firstborn, dalam ayat ini diterjemahkan dari kata prototokos yang sama dengan yang sulung dalam Kolose 1 ayat 15 tadi. Itu sebabnya dalam terjemahan lainnya, Kolose 1 ayat 15 berbunyi, dalam Contemporary English Version atau CEV dikatakan, He is the firstborn son. Ya, karena memang prototokos artinya firstborn. Kemudian dalam Easy to Read Version atau ERV dikatakan, but the son is exactly like God. Karena memang lahir, gambar wujud, diperanakan, keluar dari Allah. Inilah makna prototokos tersebut, bahwa Yesus adalah anak sulung yang lahir dari Bapa. Itu sebabnya tepat seperti Bapa, yaitu satu dalam alamiah. Tidak ada dalam Alkitab dan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa Yesus adalah lebih rendah dari Bapa. Nah, yang menarik adalah sang pendeta, yaitu pendeta Manulang berkata, klaim ini seringkali berpusat pada penafsiran literal atas Yohanes 17 ayat 3. Klaim apa yang dimaksudkan? Klaim bahwa Yesus adalah utusan dan lebih rendah dari Bapa. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita baca tulisan Roh Nubuat sehubungan dengan membaca Alkitab. Dikatakan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 388, paragraf 2. Suatu pekerjaan besar dapat dilakukan dengan menyajikan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Sebagaimana Alkitab dibaca artinya literal. Tidak perlu banyak interpretasi dan menggunakan istilah-istilah asing. Nah, dalam penjelasan pendeta Manulang, kaum OTG dalam membaca Yohanes 17 ayat 3 dikatakan membuat dikotomi atau pemisahan antara Bapa yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang disebut yang engkau utus. Dengan ini, kaum OTG dianggap tidak melihat konteks mendalam dari teologi Injil Yohanes dan keseluruhan kesaksian Alkitab. Ini adalah anggapan sang pendeta berdasarkan tulisan buku-buku yang telah dia baca. Namun, apakah benar demikian? Sebelum kita lihat secara mendalam teologi Injil Yohanes, mari kita lihat beberapa penjelasan sang pendeta tentang Yohanes 17 ayat 3. Dia berkata, konteks kalimat tersebut adalah sebuah doa agung dari anak kepada Bapa dalam peranannya sebagai imam besar dan penebus. Dalam ekonomi keselamatan, anak secara sukarela mengambil peran sebagai yang diutus atau subordinasi fungsional.
namun ini tidak meniadakan kesetaraannya dalam natur atau alamiah dan esensi, dalam kurung kesetaraan ontologis. Seperti yang dicatat oleh D.A. Carson, subordinasi dalam peran tidak pernah berarti inferioritas dalam natur atau lebih rendah dalam alamiah. Nah, perlu diketahui pernyataan sang pendeta dalam esainya ini ditulis berdasarkan dua referensi, yaitu yang pertama dari Raul Dederen. Dia adalah dosen teologi di Andrews, namun sudah meninggal tahun 2016 yang lalu, dan Donald Arthur Carson atau D.A. Carson, seorang pendeta gereja baptis di Kanada, dosen di Trinity Evangelical Divinity School. Pendeta menuliskan pernyataannya tersebut berdasarkan tulisan-tulisan kedua pendeta itu, bahwa dikatakan anak secara sukarela mengambil peran sebagai yang diutus, subordinasi fungsional. Namun ini tidak meniadakan kesetaraannya dengan alamiah dan esensi. Nah, dikatakan kesetaraan ontologis. Apa itu ontologis? Ontologis artinya hakikat keberadaan dan wujud dari sesuatu. Hal ini keberadaan Allah. Dan bagi kaum Trinitas, ontologi tentang Allah Trinitas adalah ada dengan sendirinya secara bersama-sama. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh ada dengan sendirinya sama-sama. Itulah selalu mereka gunakan istilah ontologis ini untuk mengacu akan hal itu. Itulah sebabnya dikatakan Yesus mengambil peran sebagai yang diutus, secara fungsi sebagai bawahan, secara sukarela. Namun meski demikian tidak menganulir fakta bahwa Yesus adalah anak yang ada dengan sendirinya bersama Bapa. Apa artinya? Artinya ini adalah permainan peran. Sebagaimana sang pendeta tuliskan, mengambil peran. Anak rela berperan menjadi utusan. Dan jika anak rela berperan jadi utusan, maka dengan sendirinya Bapa dengan rela berperan sebagai yang mengutus. Dengan kata lain, Bapa dengan rela berperan jadi atasan, dan anak dengan rela berperan jadi bawahan. Inilah yang sang pendeta jelaskan kepada kita melalui esainya. Nah, coba renungkan saudara sekalian. Jika dikatakan anak secara sukarela mengambil peran sebagai yang diutus, siapa yang menentukan peran-peran tersebut? Kemudian, siapakah yang menentukan peran-peran itu? Lalu, mengapa tidak pernah dijelaskan bahwa Allah Roh Kudus dengan sukarela mengambil peran jadi penghibur? Dan ingat, Roh Kudus juga diutus. Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apakah ini juga peran yang diambil secara sukarela oleh Allah Roh Kudus, yaitu menjadi bawahan, diutus, tanpa meniadakan alamiah dan esensinya secara ontologis? Mengapa tidak pernah dijelaskan tentang Allah Roh Kudus sebagai utusan sukarela? Mari kita pelajari apa yang Alkitab dan Nubuat nyatakan tentang Bapa yang mengutus dan Yesus yang diutus. Dan karena pendalaman, maka penjelasannya cukup panjang. Kita buka Keluaran 3 ayat 1-3, dikatakan, Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Dengan jelas ayat ini menyatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa, yaitu dalam nyala api. Namun dalam ayat 4-6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Melihat ada semak duri berapi tapi tidak terbakar, Musa menyimpang dari jalannya untuk memeriksa. Tapi Tuhan dalam huruf besar berkata, "Jangan datang dekat-dekat, sebab tanah di mana Musa berdiri adalah kudus." Karenanya Allah meminta Musa untuk tanggalkan kasutnya. Nah, Tuhan yang dalam semak duri yang berapi tersebut memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Siapakah dia? Kisah 3 ayat 13, Petrus bersaksi, "Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Petrus menyatakan bahwa Allah nenek moyang bangsa Israel disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia punya anak bernama Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut hambanya, tetapi dalam terjemahan King James disebut anaknya. Dan memang Yesus adalah anak Allah. Allah nenek moyang orang Yahudi ini, Allah yang Petrus sembah, punya anak namanya Yesus. Jadi, sejak zaman Abraham sampai dengan zaman jemaat mula-mula, Allah yang disembah sama, yaitu yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia punya anak yang namanya Yesus. Karenanya dia adalah Allah Bapa. Jadi, jika kita kembali ke Keluaran 3 ayat 2 tadi, dalam ayat 2 ini dikatakan malaikat katakan yang melihat adalah Tuhan dalam huruf besar. Dia adalah Allah, dia yang berseru dari dalam semak duri. Jadi, ada malaikat Tuhan dan ada Tuhan dalam huruf besar. Dalam semak duri itu yang terbakar. Apakah ada dua makhluk yang terdapat dalam semak duri, yaitu malaikat Tuhan dan Tuhan? Tentu tidak. Hanya satu, yaitu malaikat Tuhan. Lalu mengapa dikatakan Tuhan Allah yang berseru kepada Musa dari tengah-tengah semak duri tersebut? Bahkan dia menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah Bapa. Kita baca kembali ke ayat 10 dan 12. Ya. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Ya, masih dalam pasal 3. Dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Perhatikan ayat 12, di sana Allah berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Nah, kata "aku akan" atau "aku" itu sendiri diterjemahkan dari kata hayah. Dalam sebutan lainnya seringkali orang bilang eyeh. Ya. Dikatakan, "Bukankah aku akan", ya, hayah menyertai engkau. Nah, kata hayah di sini dalam ayat 12 digunakan kembali dalam ayat 14. Masih dalam pasal yang sama, pasal 3, dikatakan, "Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau?" Itu ayat 12, ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Ya. Aku di sini dari haya, lalu adalah Asher, dan aku adalah haya. Ada yang sebut haya Asher haya, ada yang bilang juga eye Asher eye. Apapun itu artinya sama, yaitu to exist atau ada. Itu sebabnya dalam terjemahan lama, ya, Keluaran 3 ayat 14 dikatakan, "Maka firman Allah kepada Musa, aku akan ada yang aku ada." Dan lagi firman-Nya, "Demikianlah hendaklah kau katakan kepada Bani Israel bahwa aku ada, telah menyuruhkan daku mendapatkan kamu." Kata Asher tadi yang diterjemahkan menjadi kata adalah kata ganti, ya, yang dapat diterjemahkan menjadi who atau siapa atau yang.
Itu sebabnya Haya Asher Haya diterjemahkan menjadi aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku, I am that I am. Jadi, Allah yang menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dialah Haya atau Eye, dan dialah yang menyertai Musa. Jadi, Allah lah yang menyertai Musa. Nah, dalam Alkitab ada sebutan khusus untuk Allah menyertai kita, yaitu Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Matius mencatat yang berikut ini dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah yang mengandung tersebut adalah Maria, dan seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan tersebut adalah Yesus. Yesuslah yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Nah, mari kita sandingkan ayat-ayat tersebut untuk membantu melihat siapakah Haya atau Eye atau aku ada yang menyertai Musa. Kita lihat ayat-ayatnya, Keluaran 3:12, Yesaya 7:14, dan Matius 1 ayat 23. Berdasarkan ayat-ayat ini, yaitu ayat menjelaskan ayat, semakin jelas bahwa Haya atau Eyeh itu yang menyertai Musa adalah Immanuel, yaitu anak Allah. Sebab hanya satu yang disebut Immanuel, yaitu anak Allah. Anak Allah lah yang akan menyertai Musa untuk menghadap Firaun. Jadi, pada saat Allah Bapa berkata kepada Musa, "Aku menyertai engkau," maka hal itu Allah Bapa mewujudkan melalui anaknya. Sebab oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah yaitu Bapa, dan karenanya Allah sediakan jalan agar manusia dapat terhubung kembali dengan Bapa, yaitu anaknya. Kita semua tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, terlebih dalam 5 buku Musa. Nah, ada terjemahan Aramaik, kita bahas beberapa waktu lalu, ini untuk menyegarkan. Dan Alkitab Targum tersebut dalam bahasa Aramaik itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya disebut dengan Targum Onkelos. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 12 dalam Targum Onkelos. Dikatakan, "And he said, because my word shall be thy helper, and this shall be the sign that I have sent thee, in thy leading forth of the people from Mizraim, you shall do service before the Lord upon this mountain." Allah berkata kepada Musa bahwa firman-Nya yang menolong Musa. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan, dan dia berkata, karena firman-Ku akan menjadi penolongmu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, aku yang akan menyertai engkau. Ya, tapi dalam terjemahan Targum Onkelos dikatakan, firman-Ku akan menjadi penolongmu. Dan siapakah firman? Ya, benar sekali, dia adalah Yesus Kristus, anak Allah. Jadi, Haya atau Eye atau aku ada yang akan menyertai Musa adalah sang firman, atau yang disebut Immanuel, dan dia adalah anak Allah. Dari semua fakta Alkitab ini, kita sudah temukan bahwa ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri, dan dia berbicara atas nama Allah Bapa, serta berkata bahwa anak Allah lah yang akan menyertai dan menolong Musa dalam menghadap Firaun, serta membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sebabnya kehadiran anak Allah sama dengan kehadiran Bapa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 13. Kristus menggunakan nama besar Allah yang diberikan kepada Musa untuk mengungkapkan gagasan tentang kehadiran kekal. Semakin nyata bahwa saat anak Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku," hal itu anak Allah lakukan atas nama Bapanya. Kristus menggunakan nama besar Bapanya untuk menyatakan gagasan tentang kehadiran kekal kepada Musa. Dan ingat juga kutipan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2.
Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa. Hanya dua. Dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka, yaitu Bapa dan anak. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan, sebagaimana firman dari Bapa. Dia, yaitu Bapa, telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi. Ini perlu kita ingat, karena nanti akan kita lihat penggunaan Kejadian 1 ayat 26 sebagai dasar Trinitas oleh Sang Pendeta. Di sini dikatakan, terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya, yaitu anak bersatu dengan Bapa dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Artinya termasuk manusia. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, yaitu anak akan melaksanakan kehendak dan tujuan Bapanya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Inilah sebabnya dalam Alkitab, meskipun terkesan Allah Bapa, yaitu Jehovah yang berbicara, tetapi sebenarnya anak Allah lah yang berbicara sejak zaman Adam, sejak kejatuhan hingga sekarang. Allah Bapa masih berbicara kepada kita melalui anaknya. Dan seluruh kehendak Bapa terpenuhi di dalam anaknya. Oleh karenanya, dari cuplikan ayat-ayat dan cuplikan penjelasan roh nubuat, apakah ada kesan dan atau penjelasan yang menyatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa? Tidak ada. Malah oleh karena Yesus satu dalam alamiah dengan Bapa, itulah dasar Allah Bapa menyerahkan segalanya kepada anaknya. Itulah dasar bahwa kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa. Firman-Nya anak sama dengan firman-Nya Bapa. Dan itu semua karena Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar telah mengurapi atau menahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan Bapa. Kemudian Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 126 paragraf 1. Segera saya melihat dia, yaitu Yesus, mendekati cahaya yang sangat terang yang menyeliputi Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa, dan yang ketiga kalinya dia keluar dari Bapa, pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Musyawarah Allah. Ini adalah cuplikan penjelasan Roh Nubuat bagaimana Bapa dan anaknya hendak melaksanakan rencana keselamatan. 3 kali Bapa dan anak membahasnya dalam rapat Dewan Sorga, yang anggotanya terdiri hanya 2 oknum saja, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Dan akhirnya Bapa dan anak berjabat tangan sepakat. The Desire of Ages halaman 834 paragraf 2 berkata, sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar khidmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Berapa makhluk yang membuat sebuah perjanjian dalam kutipan ini? 2 makhluk, yaitu Bapa dan anak. Berapa makhluk yang berjabat tangan? 2 makhluk, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada kutipan Roh Nubuat yang menyatakan Bapa berjabat tangan dengan Roh Kudus. Demikian juga tidak ada kutipan yang mengatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus pun berjabat tangan, atau ketiga-tiganya berjabat tangan. Tidak ada. Hal ini Alkitab telah nyatakan sebelumnya, bahwa hanya 2 yang membuat rencana keselamatan.
Zakaria 6 ayat 13 berkata, "Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai, councils of peace, ada di antara mereka dua. Shall be between them both." Ini adalah gambaran tentang diskusi atau rapat Dewan Sorga tentang rencana keselamatan. Dan Dewan yang membahas penebusan atau Council of Peace atau permufakatan tentang damai ada di antara mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Bapa dan Anak. Memang Yesus rela untuk menjadi korban pendamaian, tetapi itu bukan karena permainan peran untuk menjadi bawahan, atau karena lebih rendah, bukan, tetapi adalah hasil dari permufakatan antara Bapa dan Anaknya, bahwa Anak Allah akan turun menjadi manusia dan menjadi korban pendamaian. Mengapa Bapa dan Anak harus 3 kali diskusi dalam rapat itu? Patriarchs and Prophets halaman 63 paragraf 3 menjelaskan, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun, hal itu adalah pergumulan, bahkan dengan Raja alam semesta, untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Saudaraku dalam Tuhan, tidak mudah bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anaknya, anak dari kasihnya, untuk mati demi kita yang berdosa ini. 3 kali Bapa dan Anaknya diskusi. Tetapi, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan kita, akhirnya ada keputusan, yaitu Allah Bapa karuniakan anaknya yang kekasih kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah Bapa menyuruh Abraham untuk mengorbankan anak dari kasihnya, yaitu Ishak, anak yang tunggal, sehingga Abraham dan kita semua sedikitnya mengerti pergumulan Allah Bapa dan betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Saudaraku dalam Tuhan, dalam memberikan anak dari kasihnya ini, Allah Bapa memberikan dirinya. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 36, Allah tidak dapat mengubah satupun perintah hukumnya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh, karena hukum adalah karakternya. Hal itu tidak dapat diubah, tidak dapat dirubah, tidak terbatas dan kekal. Allah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kristus anak Allah yang terkasih, satu dengan Bapa, mati untuk kita. Dengan demikian, menyatakan kasih Allah terhadap manusia berdosa. Apakah ada kesan atau pernyataan bahwa Yesus adalah lebih rendah? Apakah ada kesan dan atau penjelasan bahwa rencana keselamatan adalah permainan peran? Ada yang jadi atasan dan ada yang jadi bawahan? Apakah ada kesan itu? Tidak ada dan tidak ada. Jadi, oleh karena Bapa dan Anak adalah satu, maka saat Bapa serahkan anaknya, hal itu sama dengan menyerahkan dirinya Bapa itu sendiri. Dan Paulus telah menyatakannya sebelumnya. Mari kita baca khususnya terjemahan lama. Terjemahan lama lebih baik dari terjemahan baru, khususnya dalam ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata dalam terjemahan lama bagian atas, karena Allah di dalam Kristus itu adalah serta tiada menghitungkan dosa mereka itu ke atas mereka itu, dan sudah menanggungkan ke atas kami kabar perdamaian itu. Terjemahan lama lebih tepat sebagaimana King James dikatakan, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself. Allah Bapa di dalam anaknya mendamaikan kita manusia dengan dirinya. Benar bahwa melalui Yesus Allah Bapa mendamaikan kita dengan dirinya.
Tetapi makna kata di dalam anaknya menyatakan bahwa Bapa dan anak adalah satu. Menyerahkan anaknya sama dengan menyerahkan dirinya Bapa itu sendiri. Tidak ada permainan peran dalam hal ini. Karenanya, jika kita kembali kepada pernyataan Pendeta Manulang, pernyataan ini tidak selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Wajar memang, kenapa? Karena diambil dari penjelasan non-ilham dan bahkan dari luar gereja Masehi Advent hari ke-7. Pilihan ada pada saudara. Tapi kami memilih Alkitab dan kesaksian Yesus, yaitu Roh Nubuat. Lalu dikatakan dalam esainya ini, lihat bagian atas, bahwa doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 adalah doa agung dari anak kepada Bapa dalam peranannya sebagai imam besar dan penebus. Ya, perhatikan dalam kalimat pertama. Pertanyaan, apakah waktu Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, dia sudah menjadi imam besar? Tentu belum. Masih ingat syarat menjadi imam besar? Mari kita segarkan kembali. Ada 4 ayat dalam buku Ibrani. Ibrani 5 ayat 1, Ibrani 2 ayat 17 dan 18, Ibrani 8 ayat 3, dan Ibrani 1 ayat 9. Bahwa syarat menjadi imam besar adalah pertama, dipilih dari antara manusia. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia. Yang kedua, harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya, yaitu manusia. Apa itu? Menderita karena pencobaan. Mengalami pencobaan. Mengerti kelemahan-kelemahan kita. Sebab yang akan ditolong adalah manusia. Jadi Yesus perlu jadi manusia untuk mengerti tantangan manusia. Sebab dia akan menolong kita. Yang ketiga, mempersembahkan korban. Imam-imam dahulu mempersembahkan korban, ada lembu dan ada domba, sebelum masuk dalam Ka'bah melayani. Tetapi Yesus tidak mempersembahkan korban, lembu atau domba. Dia mempersembahkan dirinya. Satu sekali, tidak perlu diulang-ulang. Dan yang keempat, diurapi dengan minyak. Semua imam besar harus diurapi dengan minyak. Inilah syarat menjadi imam besar. Nah, pada waktu Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, syarat mana yang belum terpenuhi? Yaitu syarat yang ketiga dan keempat, mempersembahkan korban dan diurapi. Syarat pertama sudah, dia datang ke dunia ini menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Dia sudah mengalami apa yang manusia alami, pencobaan dan juga kelemahan-kelemahannya. Tapi Yesus belum mati sebagai korban pendamaian, sebagai mempersembahkan korban. Sebab doa pasal 17 itu adalah sebelum kematiannya di kayu salib. Dan dia juga belum diurapi, karena dia belum menjadi imam besar. Oleh karena itu, ingat kembali pelajaran berikut ini, tentang nabi, imam, dan raja. Bagi yang ingin menyegarkan kembali mengenai pekabaran ini, bisa mengunjungi channel YouTube Yohanes 173, agar memahami peranan Yesus, nabi, imam, dan raja. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan tahap-tahap daripada peranan Yesus. Nah, sebagai ringkasannya, kita langsung lihat bagannya. Berikut bagannya. Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 terjadi di antara pengurapan Yesus setelah menerima baptisan dalam Matius 3:17 dan salib. Ya, bisa lihat di situ ada tanda Yohanes 17 terjadi di antara pengurapan Yesus sebagai anak dalam baptisan dan dengan salib. Ya, nanti saudara akan ikuti dalam pelajaran, ada beberapa kali Yesus diurapi sebagai anak sesuai perannya. Ya. Nah, pada waktu dia dibaptis, dia diurapi dengan kuasa Roh Kudus sebagai perannya sebagai nabi. Ya. Jadi, Yesus belum menjadi korban pendamaian oleh kematiannya di kayu salib, yang mana itu adalah syarat untuk menjadi imam besar, dan belum menerima pengurapan dengan minyak dari Bapa di sorga. Dan jika belum menjadi korban pendamaian dan belum diurapi, apakah bisa menjadi imam besar? Tentu tidak bisa. Bahkan kalau belum menjadi korban pendamaian, apakah bisa disebut dengan penebus? Tentu tidak bisa. Mohon maaf, kami bukan mendiskreditkan, tetapi memberikan kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat. Pilihan ada pada saudara dan juga kepada pendeta Manulang. Mau turut yang firman Tuhan dan Roh Nubuat nyatakan,
atau tulisan-tulisan non-ilham. Demikianlah tanggapan kami untuk pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua disampaikan. Penggunaan kata satu-satunya, monon, katanya di sini untuk membedakan Allah yang benar dari ilah-ilah palsu dalam politeisme dunia Yunani Romawi, bukan untuk membedakan Bapa dari Anak di dalam kealahan itu sendiri. Ini adalah penegasan monoteisme Alkitabiah, bukan unitarianisme. Ini ditulis berdasarkan buku tulisan Leon Morris. Leon Morris ini adalah seorang pendeta urapan dari gereja Anglikan dan menjadi profesor di sekolah yang sama dengan D.A. Carson tadi, yaitu Trinity Evangelical Divinity School. Jadi menarik sumber-sumber yang digunakan oleh pendeta Manulang. Nah, apakah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 adalah doa untuk membedakan Allah yang benar dari ilah-ilah palsu Yunani Romawi? Apakah konteks dari doa Yesus tersebut? Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 adalah doa setelah Yesus menjelaskan tentang Sang Penghibur dalam Yohanes 14, 15, dan 16. Jadi ini perlu dipahami. Seringkali orang memisahkan 14, 15, dan 16 dengan 17. Padahal itu adalah suatu rangkaian. Setelah Yesus jelaskan siapa penghibur itu, dia tutup dengan doa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Inilah maknanya penghibur itu. Bapa di dalam Yesus, dan Yesus di dalam umatnya. Tidak ada sedikit pun dalam Yohanes pasal 17 yang menjelaskan bahwa Bapa adalah Allah yang berbeda dari ilah-ilah lain. Dan apa yang Yesus sampaikan dalam doanya ini sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kita baca Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini Yesus punya perkataan. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Inilah penghibur itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, menjadikan sukacita mereka penuh. Penghibur itu adalah Yesus. Itulah isi doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang adalah sumber penghiburan jika tidak melalui Yesus. Dalam penjelasan lainnya dikatakan dalam suratnya nomor 232 tahun 1903 paragraf 48. Saudara-saudariku, pelajarilah pasal ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, dan ke-17 dari Injil Yohanes. Kata-kata dalam pasal-pasal ini menjelaskan dirinya sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Dalam kata-kata ini, kepribadian Allah dan anaknya dengan jelas disebutkan. Kepribadian yang satu tidak menghilangkan kebutuhan akan kepribadian yang lain. Jadi, meskipun Yesus bukan satu-satunya Allah yang benar, namun untuk menerima hidup yang kekal, tidak hanya mengenal Bapa, tapi harus mengenal Anak juga.
Kebutuhan kita untuk menerima hidup yang kekal adalah mengenal dua oknum, yaitu Bapa dan Anaknya. Inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian yang satu tidak menghilangkan kebutuhan akan kepribadian yang lain. Sebab Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang berbeda. Inilah konteks dari doa Yesus. Tidak ada pembahasan tentang membedakan Allah yang benar dengan ilah-ilah kafir. Dan kita tidak percaya unitarianisme. Unitarian percaya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tetapi Yesus bukan Allah. Yesus adalah sebagai nabi atau manusia istimewa yang diilhami Allah. Itulah unitarian. Tetapi kita bukan unitarian. Yang kita imani berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat adalah Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Allah Bapa punya anak yang Bapa peranakan, yang keluar dari dirinya, yang disebut Yesus Kristus. Oleh karenanya, Bapa dan Anak satu dalam alamiah, yaitu alamiah ilahi. Demikianlah tanggapan kami terhadap pernyataan kedua. Berikut pernyataan yang ketiga. Dikatakan, dan yang paling krusial, ayat ini menempatkan pengenalan akan Bapa dan pengenalan akan Yesus Kristus pada level yang sama sebagai syarat untuk memperoleh hidup kekal. Tidak ada nabi atau malaikat, betapapun agungnya, yang pernah ditempatkan pada posisi sejajar dengan Yahweh sebagai sumber kehidupan kekal. Penempatan ini sendiri merupakan sebuah klaim kristologis yang sangat tinggi. Injil Yohanes harus dibaca secara keseluruhan. Klaim dalam Yohanes 17 ayat 3 tidak dapat diadu atau dibenturkan dengan proklamasi Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, O Kyrios, Mokai ho Theos mo. Itu terjemahan dari bahasa Yunani. Atau dengan prolog agung dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, Kai Theos en Hologos. Sebaliknya, ayat-ayat ini bersama-sama melukiskan misteri kealahan yang berusaha dijelaskan oleh doktrin Trinitas. Jadi kita cukup prihatin karena menggunakan istilah misteri dan masih berusaha dijelaskan oleh doktrin Trinitas. Sementara Alkitab dan Nubuat sudah jelas, bukan misteri. Ini semua ditulis berdasarkan dua referensi, yaitu dari George Eldon Ladd, seorang pendeta baptis dan pernah menjadi guru di Fuller Theological Seminary, dan Frederick William Dunker, pernah menjadi guru di Lutheran School of Theology di Chicago. Keduanya bukan Advent, ya, Baptis dan Lutheran. Tujuan dari pernyataan yang kedua ini adalah bahwa Yesus setara dengan Bapa, yaitu sebagai Allah yang benar. Oleh mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 menempatkan level Yesus sama dengan Bapa. Inilah yang dimaksudkan. Baik, kita bisa terima pemahaman tersebut, bahwa Yesus disamakan levelnya, yaitu mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Tetapi, mengapa tidak pernah disebutkan mengenal Allah Roh Kudus adalah hidup yang kekal? Mengapa hanya Yesus dinaikkan levelnya sama dengan Bapa? Kenapa Allah Roh Kudus tidak pernah dinaikkan levelnya? Penulis berkata, Injil Yohanes harus dibaca secara keseluruhan. Apakah dalam Injil Yohanes ada disebutkan bahwa mengenal Allah Roh adalah hidup yang kekal? Tidak ada. Nah, berbicara level, perhatikan apa yang Injil Yohanes catat tentang Bapa dan Anaknya. Mari kita baca beberapa cuplikan ayat, tidak seluruhnya, tapi dapat menggambarkan apa yang Yohanes nyatakan melalui Injilnya. Yohanes 1:18 kita baca, dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apakah ada pernyataan dalam Injil Yohanes bahwa Bapa di pangkuan Yesus? Supaya sama levelnya, ya. Yesus di pangku Bapa, supaya sama levelnya, Bapa di pangku Yesus. Tapi sayangnya tidak ada. Yang selalu di pangkuan Bapa adalah anak Allah. Kemudian, Yohanes 3 ayat 34 dan 35. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tidak ada dalam Injil Yohanes
Anak mengaruniakan rohnya kepada Bapa, dan Anak menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus sadar bahwa dirinya adalah Anak. Kalau mau setara, harusnya ada kedua belah pihak saling memberi, saling menyerahkan. Tapi tidak. Berikutnya, Yohanes 4 ayat 21 dan 22. Ini Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Saat Yesus berkata kami, maka itu termasuk dirinya sendiri. Yesus sembah yang dia kenal, yaitu Bapanya, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bukan misteri. Selanjutnya, Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi paham bahwa jika mengaku anak, maka hal itu artinya sama alamiahnya. Itu sebabnya mereka marah kepada Yesus, sebab Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya, artinya dia anaknya Bapa. Ya, dengan demikian Yesus dan Bapa sama-sama alamiahnya, yaitu alamiah ilahi. Orang Yahudi bukan marah karena Yesus mengaku Allah anak, bukan, tapi karena Yesus mengaku anak Allah. Kemudian, Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Tidak ada catatan bahwa anak mengajari Bapa. Tapi dalam ayat ini jelas Bapa mengajari anaknya, supaya anak dapat mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Apakah ini diajarkan pada waktu Yesus menjadi manusia? Tentu tidak. Apa buktinya? Dikatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Artinya, sebelum Yesus turun ke dunia ini, dia sudah menerima pelatihan dari Bapanya. Karena dia harus lihat, ya. Dan Bapa menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakan kepada anaknya. Itu bukan terjadi di dunia ini. Kemudian, Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tidak pernah ada ayat yang menyatakan sebaliknya. Nah, kapan Bapa berikan hidupnya kepada anaknya? Waktu anak diperanakkan dari Bapa, di masa kekekalan. Di zaman purbakala, kata Mika. Pada waktu Yesus dibawa keluar dari Bapa, itulah saat di mana Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Berikutnya, Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Yesus tidak berkata, roti itu berasal dari kami tiga, atau kami berdua. Tidak. Yesus berkata, dari Bapa-Ku, sebab Bapa adalah sumber segalanya. Lalu, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Tidak pernah ada ayat yang berkata, Bapa keluar dari anak. Selalu anak yang keluar dari Bapa. Kalau memang harus setara, ya, harus sama levelnya, maka apa yang Bapa miliki harus anak miliki. Apa yang Bapa lakukan harus anak lakukan, apa yang anak lakukan harus Bapa lakukan. Ya, itu baru setara. Tapi kalau semua acuannya adalah Bapa, referensinya selalu Bapa, maka itu bukan masalah kesetaraan, tapi masalah keturunan. Ya, bahwa Yesus adalah anaknya Bapa, sehingga Bapa dalam hal ini mengajari,
memberikan rohnya, menyerahkan segalanya kepada anaknya, memberikan kuasa, memberikan hidup. Sebab anak lahir dari Bapa, bukan sebaliknya. Ya. Lalu, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ini pengakuan Yesus sendiri. Tidak ada yang berkata sebaliknya. Bukan karena Yesus lebih rendah, tapi karena Yesus sadar bahwa Yesus adalah anak. Jadi jika saudara pelajari Injil Yohanes secara keseluruhan, fokusnya adalah tentang Bapa dan anaknya. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang diberikan kepada anak, dan dari anak kepada umat yang percaya. Itulah Injil Yohanes. Di bagian akhir, Yohanes berkata dalam ayat 30 dan 31, "Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Injil Yohanes bukan menyatakan bahwa Yesus sama levelnya dengan Allah Bapa. Injil Yohanes bukan menyatakan bahwa ada Allah lain atau ilah lain yang disembah oleh orang-orang kafir, sehingga perlu dinyatakan adanya Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Oh, bukan. Injil Yohanes adalah tentang anak Allah. Sebab mengenal anak, mengenal Bapa, dan mengenal keduanya adalah hidup yang kekal. Lalu, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Ayat andalan kaum Trinitas untuk menyatakan Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalimat yang selalu ditekankan dan diulang-ulang adalah firman itu adalah Allah. Itu saja yang selalu diulang-ulang. Sangat jarang dibahas tentang mengapa Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu ada mulanya. Dan sangat jarang juga dibahas siapa Allah yang dimaksudkan. Karena mereka langsung berpikir Trinitas, bahwa Allah yang dimaksud adalah Trinitas. Ya. Saat dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya ada dua oknum yang berbeda, yaitu firman dan Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dari ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dari sini dapat jelas dengan terlihat Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Karenanya jika kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, kita bisa baca firman itu bersama-sama dengan Bapa. Ya. Lalu bagaimana dengan kalimat firman itu adalah Allah? Apakah itu artinya firman itu adalah Bapa? Tentu tidak. Karena ada dua oknum yang berbeda, yaitu firman dan Bapa. Lalu kenapa disebut firman itu adalah Allah? Yohanes menyatakan alamiah, bahwa Yesus adalah anak yang keluar dari Bapa, satu alamiahnya dengan Bapa, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Itulah yang dipahami oleh orang Yahudi. Jika mengaku anak, maka alamiahnya sama dengan Allah. Dan Yohanes memahami apa yang Amsal telah nyatakan dalam pasal 8, bahwa Yesus dibawa keluar dari Allah. Itulah mula dari firman itu, pada waktu lahir dari Bapa. Itu sebabnya alamiah sama, yaitu alamiah Allah. Karenanya Yohanes berkata, firman itu adalah Allah, yaitu ilahi. Karenanya, menggunakan Yohanes 1 ayat 1 sebagai bukti Trinitas, malah menyangkal Trinitas itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pengakuan Thomas? Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalimat ini sebenarnya kalimat pengakuan penyesalan. Sebab Thomas awalnya tidak percaya. Dia berkata, "Sebelum aku lihat bekas paku dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak percaya." Ini prinsipnya si Thomas. Nah, saat bertemu, Yesus berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, gara-gara ini kemudian Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi perkataan dan perbuatan yang Yesus lakukan adalah teguran. Dan respon daripada Thomas adalah respon atas teguran itu. Kita baca tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 2, halaman 104 paragraf 1. Seperti Thomas tidak percaya, Anda menganggap keraguan sebagai suatu kebajikan, kecuali jika Anda memiliki bukti yang tak terbantahkan, sehingga menghilangkan semua alasan untuk ragu dari pikiran Anda. Thomas, dia harus lihat bukti, dan tidak hanya lihat, dia harus pegang atau harus rasakan, baru dia percaya. Ada orang yang merasa yang seperti itu kebajikan. Apakah Yesus memuji Thomas yang tidak percaya sambil memberinya bukti yang telah ia nyatakan akan ia miliki sebelum ia percaya? Yesus berkata kepadanya, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekarang ia, yaitu Thomas, terpaksa percaya. Tidak ada ruang untuk ragu. Kenapa? Karena Yesus tunjukkan, ini luka. Dan Yesus bilang, "Cucuk." Ya. Tidak ada lagi ruangan untuk ragu. Dia terpaksa percaya. Itu sebabnya dia katakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu seruan pengakuan orang yang tidak percaya, yang terpaksa percaya. Menyesal dia akhirnya. Jadi menggunakan pengakuan orang yang tidak percaya dan terpaksa percaya untuk membuktikan Trinitas sebenarnya cukup memprihatinkan. Tapi apakah salah perkataan Thomas? Tentu tidak. Ya. Sebab Bapa sendiri berkata dalam Ibrani 1 ayat 8. Kita baca ayat 8 dulu. Tetapi tentang anak, ia, yaitu Bapa berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Jadi, Allah sendiri, yaitu Bapa, menyebut anaknya sebagai Allah. Tapi jangan berhenti di ayat 8. Seringkali kaum Trinitas berhenti juga di situ. Kita harus baca ayat 9. Dikatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Dalam ayat 9, Bapa berkata, "Sebab itu Allah, Allahmu." Artinya, Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Ya. Jadi kalaupun Yesus disebut Allah, tapi dia masih punya Allah lagi, yaitu Bapanya. Seperti atau tepat yang dinyatakan Yesus kepada Maria, bahwa Bapa itu adalah Bapanya dia, Bapanya Maria, Allahnya Yesus, Allahnya Maria. Pernyataan Thomas bukan bukti bahwa Yesus sama posisinya dengan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Oh bukan. Malah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu alamiahnya dengan Bapa. Sebab Bapa juga sebut Yesus sebagai Allah. Tapi bukan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sebab satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Yesus. Demikianlah tanggapan kami untuk pernyataan pendeta yang ketiga. Nah, sang pendeta menuliskan, esai ini menyajikan sebuah induktif yang dan tidak terbantahkan. Berdasarkan analisis sintesis dari sumber-sumber teologis, biblika, dan disiplin ilmu terkait yang luas untuk meneguhkan doktrin Trinitas yang ortodoks. Saudaraku dalam Tuhan, sajian kita bukan membantah, tapi menanggapi. Kalaupun pendeta menganggap tulisannya sebagai yang tidak terbantahkan, saudara tentukan sendiri. Tapi kami menggunakan istilah menanggapi agar umat punya pilihan. Pilihannya adalah esai sang pendeta atau tulisan Roh Nubuat dan Alkitab. Nah, kemudian berikut ini ada ayat-ayat yang menurut sang pendeta merupakan kesaksian Alkitab yang tidak terbantahkan. Ya. Kita baca penjelasan beliau berikut ini, disebutkan, kesaksian perjanjian lama jauh sebelum inkarnasi, perjanjian lama memberikan bayangan tentang pluralitas di dalam kealahan. Frasa seperti baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Kejadian 1 ayat 26, dipahami oleh banyak teolog, termasuk Gerhard F. Hassel, bukan sekedar sebagai plural of majesty, tetapi sebagai indikasi awal
dari dialog internal di dalam kealahan. Ya. Gerhard F. Hassel ini adalah seorang teologian dari gereja Advent. Jadi ini tulisan orang Advent, tapi sudah Trinitas. Nah, apakah Alkitab ajarkan Trinitas yang menciptakan? Kita baca Ibrani 1 ayat 2, dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Di sini Bapa yang berbicara. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah Bapa berbicara melalui anaknya, menyerahkan segalanya kepada anaknya, dan menciptakan segala sesuatu melalui anaknya. Ya, itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan semua binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan untuk apa? Untuk menciptakan manusia menurut gambar mereka sendiri. Gambar siapa? Gambar Bapa dan Anak. Roh Kudus ada gambar? Tidak ada. Kalaupun ada oknum yang disebut Allah Roh Kudus, nggak ada gambarnya. Yang ada gambar atau punya wujud adalah Bapa dan Anak. Mereka telah bekerja bersama. Mereka siapa ini? Bapa dan Anak. Dalam penciptaan bumi dan segala makhluk hidup di atasnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, yaitu Bapa berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yaitu rupa Bapa dan Anak. Memang Alkitab tidak terbantahkan, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Bapa menjadikan segalanya melalui anaknya, dan Roh Nubuat meneguhkan. Alkitab tidak ada menjelaskan bahwa yang menciptakan adalah Trinitas, tidak ada. Melalui penjelasan ringkas ini, Trinitas malah yang terbantahkan. Dalam esainya, Pendeta Manulang ada singgung tentang Roh Kudus. Kami tidak tanggapi dalam sesi ini, karena beliau ada kirimkan esai terpisah lagi tentang Roh Kudus. Maka akan kami gabung dalam tanggapan khusus tentang Roh Kudus nantinya. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau dan beliau tidak keberatan. Pada bagian akhir, Pendeta Manulang menyatakan implikasi terhadap keselamatan. Apa pentingnya menyembah Allah ini? Apakah Allah Trinitas atau Allah Alkitab? Ya. Dia jelaskan implikasinya. Kita perlu tahu juga dan kita perlu lihat implikasi daripada Allah Alkitab juga. Dikatakan implikasi soteriologis atau keselamatan. Jika Yesus bukan Allah yang sejati, maka pengorbanannya di kayu salib tidaklah cukup untuk menebus dosa umat manusia. Pelanggaran terhadap hukum Allah yang tak terbatas menuntut sebuah pendamaian yang tak terbatas pula. Artinya, dalam menebus umat manusia ini harus yang benar-benar Allah, yang ilahi. Ingat bagi mereka, bagi kaum Trinitas, kalau Yesus itu lahir dari Bapa, maka dia lebih rendah. Dia bukan Allah. Ya, itu konsep mereka. Itulah keprihatinan kita. Bagaimana mungkin anak yang lahir dari diri kita ini lebih rendah dari kita? Tentu tidak. Alamnya sama, alamnya manusia. Tidak ada lebih rendah. Tapi itulah konsep mereka. Sehingga mereka menganggap kalau Yesus lahir dari Bapa, maka dia bukan Allah yang sejati. Kalaupun dia menjadi korban, tidak lengkap. Karena yang harus berkorban adalah yang tak terbatas. Itu maksudnya paragraf pertama ini. Kemudian, hanya pribadi yang ilahi yang dapat memberikan korban yang nilainya tak terhingga untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah dan mendamaikan dunia dengan dirinya. Jika Kristus hanya utusan Bapa yang bukan ilahi, tetapi hanya ciptaan, kematiannya hanyalah kematian seorang martir, bukan pengorbanan penebus. Injil kehilangan kuasanya. Keselamatan itu sendiri menjadi goyah. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah yang disebut tadi, stereotip itu buat kesimpulan sederhana dan umum akan sesuatu atau kelompok yang tidak benar. Ya. Tidak pernah kita mempercayai bahwa Yesus itu ya bukan ilahi. Dikatakan jika Kristus hanya utusan Bapa yang bukan ilahi, tidak pernah kita percaya itu, tidak pernah juga kita ajarkan. Ya. Jadi dari sini terlihat bahwa ada potensi, ada kemungkinan sang pendeta belum mengikuti semua pekabaran kita. Ini hanya mengambil asumsi berdasarkan buku-buku yang dia baca ataupun informasi yang dia terima dari orang-orang yang juga belum mengikuti pekabaran kita seluruhnya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan Yesus adalah lebih rendah dari Bapa, Yesus
bukan ilahi, tidak pernah. Tapi berdasarkan Alkitab bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa, karena dia satu dalam alamiah, itu yang Roh Nubuat katakan. Karena Bapa ilahi, yang lahir dari ilahi tentunya ilahi. Bagaimana mungkin yang ilahi, lalu ada yang lahir dari ilahi, bukan ilahi? Ya, tidak mungkin. Itu bukan standar ataupun cara yang Allah telah tetapkan. Tapi Allah telah tetapkan yang lahir adalah sesuai dengan sumbernya. Ya, kalau manusia begitu dia lahir atau melahirkan, yang lahir manusia lagi, ya, bukan oknum lain atau makhluk lain. Ya, kalau sudah begitu berpotensi evolusi. Ya, jadi tidak pernah kita ajarkan ini. Nah, sebagaimana yang Alkitab dan Nubuat jelaskan bahwa Yesus adalah ilahi, bukan dengan muncul bersama-sama dengan Bapa, tapi karena lahir dari Bapa, satu dalam alamiah. Karenanya pengorbanan ilahi terwujud oleh karunia anak Allah. Ya. Yohanes 3:16 katakan, oleh karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia bukan mengaruniakan oknum yang lain, yang sama-sama ilahi, yang sama-sama muncul dengan dirinya sama-sama. Bukan itu. Tapi anak, yaitu yang sama alamiah sebab diperanakan. The only begotten of God. Ya. Malah sebenarnya yang menganulir keselamatan melalui pengorbanan Yesus adalah Trinitas. Trinitas sebenarnya menganulir pengorbanan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan ajaran Yesus bangkit sendiri. Kita ulangi lagi, ya. Inilah ajaran dari Gereja Advent oleh ahli teologianya yang bernama Eckhard Müller. Sayangnya tidak dikutip oleh sang pendeta. Harusnya dikutip kalau mau menjelaskan Trinitas dalam Gereja Advent, salah satunya ini penjelasannya. Müller berkata, kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ya, ingat itu. Trinitas Gereja Advent itu ada satu oknum Allah, di dalamnya ada tiga pribadi. Kalau ada tiga Allah, itu bukan Trinitas, itu namanya Tritheism. Ya. Jadi dia tekankan ini, satu Allah, dalamnya ada tiga pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi, satu essence. Ya. Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Kenapa tak terbagi? Karena tadi satu oknum, dalamnya ada tiga pribadi, yang nggak mungkin terpisah karena satu oknum. Tapi kalau ada tiga Allah, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, terpisah, ya bisa. Ya. Nah, dia lanjutkan lagi. Tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Karena satu Allah tadi, nggak mungkin dibagi alamiahnya. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah. Kenapa? Karena di dalam satu oknum, satu esens. Jadi ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Dia nggak mungkin beda esensi, nggak mungkin beda zat. Satu alamiahnya. Dan kepenuhan kealahan berdiam dalam masing-masing. Karena satu Allah tadi, satu oknum itu, satu tubuh kalau boleh dibilang, ya. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan dua lainnya. Ya iya, dalam satu oknum dia. Jadi yang dijelaskan kepada kita adalah Allah Trinitas tidak dapat dibagi, setiap pribadi tidak terpisahkan, saling terhubung, yang satu dengan dua lainnya. Jadi intinya tidak bisa dibagi. Karenanya, jika salah satu mati, ya, dalam hal ini Yesus, apakah masih ada Allah? Tentu tidak. Sebab rumus Allah Trinitas adalah ada satu Allah yang di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Kalau salah satu mati, maka rumus rusak, Allah Trinitas mati juga. Oleh karena itu, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus itu mati, tapi bisa bangkitkan dirinya sendiri. Artinya, tidak sungguh-sungguh mati. Ini merusak rencana keselamatan yang Bapa dan Anak telah tetapkan dan sepakati. Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan bahwa keselamatan bukan dari Trinitas, tapi Bapa dan Anaknya. Lalu, sang pendeta menyimpulkan, klaim kaum One True God yang menyatakan bahwa hanya Bapa adalah Allah, sementara Yesus adalah utusan dan Roh Kudus adalah kuasa, meskipun tampak sederhana dan didasarkan pada ayat-ayat tertentu, pada akhirnya merupakan sebuah dekonstruksi iman Kristen yang gagal memahami bobot dan luasnya kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Analisis yang mendalam terhadap teks-teks kunci
dipadukan dengan teologi biblika yang komprehensif secara meyakinkan bukan bahwa Alkitab melukiskan satu Allah yang esa yang ada secara kekal dalam tiga pribadi yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak perlu komentar, sebab kita sudah jelaskan secara cukup dengan melihat luasnya kesaksian Alkitab dan nubuat. Saya baca esai pendeta yang 7 lembar itu, 7 halaman tersebut, keluasan kesaksian Alkitab tidak terlihat. Keluasan tulisan-tulisan non-ilham dari orang-orang non-Advent malah yang banyak dinyatakan. Dan tentang Roh Kudus, kembali kami akan sampaikan dalam sesi terpisah. Sesi ini khusus tentang Yohanes 17 ayat 3. Jadi, jika saudara percaya Alkitab sebagaimana tertulis dan sebagaimana Roh Nubuat nyatakan untuk membaca sebagaimana itu dibaca, maka tidak perlu esai untuk Yohanes 17 ayat 3. Sebab sudah jelas, Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa ini? Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Engkau, Yesus Kristus. Siapa ini? Anak Allah yang telah Bapa utus. Bagi saya tidak perlu esai untuk mengerti ayat ini. Ayat ini sudah jelas, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurang. Mengenal Bapa dan Anaknya adalah hidup yang kekal. Pilihan ada pada saudara dan ada pada pendeta Manulang. Saya sudah tentukan pilihan saya. Saya tolak Trinitas, karena tidak ada keselamatan dalam Trinitas. Keselamatan hanya dalam Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih sore hari ini, sahabat sore yang indah, kami boleh berkumpul untuk mempelajari kembali kebenaran firman-Mu dan Roh Nubuat. Dalam upaya kami menghimbau para pendeta, khususnya pendeta Manulang, dan juga umat-umat yang sudah membaca esai dari sang pendeta tentang Yohanes 17 ayat 3. Alkitab dan Roh Nubuat jelas. Tidak perlu banyak tulisan daripada orang-orang non-ilham atau non-advent. Karenanya, biarlah apa yang kami sajikan pada sore hari ini menggugah umat-umat agar mempelajari firman Tuhan, membaca ayat menjelaskan ayat, kutipan menjelaskan kutipan, dan dengan terlihat jelas bahwa keselamatan hanya mengenal Bapa dan Anak, bukan Trinitas. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, karuniakanlah roh anak-Mu kepada semua orang yang mau membuka pintu hatinya, sehingga Kristus dapat menuntun mereka dalam seluruh kebenaran, dan mereka pun akhirnya menemukan kebenaran sejati yang memerdekakan. Campur tangan ya Tuhan, berkati pendeta Manulang dalam tugasnya sebagai gembala, sebagai pendeta, agar lebih teliti lagi, lebih tekun lagi mempelajari firman-Mu, dan teristimewa mempelajari juga tulisan-tulisan Roh Nubuat, gantinya buku-buku non-ilham, agar dia dapat menuntun umat-umat Tuhan dalam jalan kebenaran. Gunakan dia ya Tuhan, waktu masih ada. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.